Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, di Kamboja, Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami segala maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini sungguh luar biasa, karena Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, dalam segala aspek kehidupannya akan diberkati oleh Tuhan. Arti kata mengandalkan Tuhan yaitu bataks dalam bahasa Ibrani, artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi ketika kita lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan ini terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita. Bahwa kita akan, yang pertama adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya bahwa kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Sehingga yang menjadi sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan. Yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan. Dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab air menggambarkan firman Tuhan dan Yesus adalah air kehidupan. Kita akan, yang kedua adalah merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya bahwa kehidupan kita berakar sangat kuat, memiliki pondasi dan dasar yang sangat kuat hanya kepada firman Tuhan. Sehingga segala aspek kehidupan kita hanya didasari oleh dan ditopang oleh firman Tuhan. Bahwa kita yang ketiga adalah tidak akan mengalami panas terik. Artinya adalah ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, dan masalah kehidupan, kita tetap teguh, tidak mengeluh dan tidak mudah menyerah. Karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Yang keempat adalah seperti daun yang tetap hijau. Artinya, orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang indah, yang menyenangkan, dan yang penuh dengan sukacita. Jadi gambarannya seperti orang yang sedang melihat pohon yang rimbun, yang hijau, dan yang indah. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan Yesus. Yang kelima,
tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya, kita selalu percaya akan janji Tuhan dan jaminan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersukacita. Sebab kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bahwa kita akan yang keenam tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya, kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersukacita. Sehingga kita menjadi pribadi yang produktif, jadi pribadi yang kreatif, bermultiplikasi dan mengalami buah-buah keberhasilan di dalam segala aspek kehidupan kita. Saudaraku, demikian juga akan terjadi sebaliknya, saudara. Melalui firman Tuhan pagi ini, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan mengandalkan manusia dan kekuatan kita. Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dan keenam berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi melalui firman Tuhan ini, kehidupan manusia akan menjadi terkutuk, yaitu ia menjadi seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, dan ia akan tinggal di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jika kita yang pertama adalah mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri, artinya adalah kita lebih confident, kita lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada kekuatan manusia, yaitu mengandalkan pikiran, mengandalkan pendapat, prinsip, dan cara-cara manusia. Jika kita yang kedua adalah hati kita menjauh daripada Tuhan. Arti kata hatinya menjauh dalam bahasa Ibrani adalah kul. Artinya hatinya memberontak kepada Tuhan. Hatinya meninggalkan Tuhan dan hatinya semakin menjauhi daripada Tuhan. Sehingga semakin lama semakin tidak peka lagi dengan firman Tuhan. Saudaraku, karena manusia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh kepada Tuhan, maka sebagai akibatnya hati manusia semakin tidak benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melihat, mengenal, mengetahui, dan menguji setiap hati manusia, dan Tuhan menguji setiap batin manusia. Dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 dan 10 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi pelajaran dan peringatan bagi kita bahwa pada akhirnya hanya orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan yang dapat bertahan, berhasil, dan berdampak. Sebaliknya, orang-orang yang hidupnya mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan tidak akan dapat bertahan, tidak akan dapat berhasil, dan tidak akan berdampak. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan saja. Karena kami percaya bahwa semua akan mendatangkan kebahagiaan dan berkat bagi setiap kami. Bawa hati kami untuk selalu terpaut dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami saat ini. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini ya Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini.
dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami ya Tuhan, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.